Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 16 Januari 2026. Hari biasa, pekan biasa pertama. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudariku yang terkasih, saat datang Yesus ke Kapernaum, banyak orang datang kepadanya. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus dan mohon kesembuhan bagi yang sakit dan menderita. Mereka memenuhi Kapernaum sehingga tidak ada tempat bagi yang datang kemudian. Saat itu datang juga beberapa orang membawa kepada Yesus seorang yang lumpuh. Mereka tidak mendapatkan tempat, lalu mereka pun membuka atap rumah dan menurunkan yang sakit supaya ia dapat disembuhkan oleh Yesus. Melihat kesungguhan hati mereka, Yesus lalu menyembuhkan orang lumpuh itu dengan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, hadir beberapa ahli Taurat. Mereka tidak senang dengan apa yang dikatakan Yesus. Bagi mereka, Yesus telah menghujat Allah. Mengapa orang ini berkata begitu? Itu artinya ia menghujat Allah. Sebab menurut mereka, pengampun hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dan apa yang mereka katakan itu benar. Namun mereka gagal memahami bahwa itu adalah penegasan dari Yesus bahwa dirinya adalah Allah dan berkuasa mengampuni dosa. Sebenarnya di tempat itulah, di hadapan para ahli Taurat, Yesus sudah menegaskan bahwa dirinya adalah Allah. Yesus yang mengetahui isi hati para ahli Taurat itu langsung menegur dan mengajarkan kepada mereka kebenaran bahwa ia berkuasa. Ia tunjukkan dengan mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Lalu memerintahkan orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Itu membuktikan Yesus berkuasa dan ia adalah Allah, sebab yang bisa melakukan itu hanya Allah. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menegaskan pada kita siapa Yesus sesungguhnya. Ialah yang berkuasa atas hidup dan mati kita manusia. Ia berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Ia melakukan semua karena ia ingin agar kita dan manusia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dengan kisah Injil hari ini seharusnya tidak ada yang sangsi lagi akan kuasa Yesus. Sebaliknya kita semakin percaya dan mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Sebab dialah yang berkuasa
atas kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.